Manusia tidak lain adalah apa yang dia buat dari dirinya sendiri, kata Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialis ternama. Kutipan ini bukan sekadar barisan kata-kata, tapi merupakan pernyataan tajam bahwa hidup kita bukan sesuatu yang ditentukan sejak lahir, melainkan hasil dari tindakan dan pilihan yang kita ambil. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, manusia tetap diberi ruang untuk mencipta, membentuk, dan mengubah arah hidupnya. Takdir, dalam pandangan ini, bukan sesuatu yang diwariskan dari orang tua atau ditetapkan oleh kondisi lahir, melainkan buah dari kesadaran dan keberanian untuk bertindak. Inilah inti dari pembahasan kita kali ini, bahwa takdir bukan warisan, melainkan hasil ciptaan. Banyak orang tumbuh dalam keyakinan bahwa nasib mereka sudah ditentukan. Mereka percaya bahwa keberhasilan atau kegagalan adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, karena sudah menjadi garis tangan atau kehendak alam. Pola pikir semacam ini membuat banyak orang berhenti berusaha, memilih pasrah, dan berjalan tanpa arah yang jelas. Padahal, sejarah kehidupan manusia menunjukkan bahwa perubahan selalu mungkin terjadi. Bahkan mereka yang lahir dalam keterbatasan bisa menciptakan keajaiban jika memiliki tekad dan kesadaran. Maka, penting bagi kita untuk menggugat kembali pemahaman lama tentang takdir, dan mulai menanamkan perspektif baru yang lebih memberdayakan. Takdir bukan seperti warisan benda yang kita terima begitu saja tanpa bisa menolak. Ia lebih mirip seperti tanah kosong yang bisa kita bentuk menjadi taman, ladang, atau bahkan istana, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Dalam hidup, kita memang tidak bisa memilih dari mana kita berasal, tetapi kita selalu punya pilihan tentang kemana kita akan melangkah. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menyadari bahwa hidup ini tidak ditentukan oleh permulaan, melainkan oleh perjalanan yang kita tempuh. Mereka yang menyadari kekuatan ini akan mulai menggali potensi diri, merancang masa depan, dan mencipta arah hidupnya sendiri. Seringkali, orang yang sukses bukanlah mereka yang mendapat takdir baik sejak awal, tetapi mereka yang mampu menciptakan takdirnya sendiri melalui perjuangan, kegagalan, dan kebangkitan. Mereka yang tidak menyerah saat terjatuh, tidak menyalahkan keadaan, dan tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka justru menjadikan setiap rintangan sebagai batu loncatan untuk naik ke tingkat berikutnya. Maka dari itu, menciptakan takdir bukan berarti menghindari kenyataan, tetapi menghadapi hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap langkah kita punya konsekuensi yang membentuk masa depan kita. Hidup tidak pernah statis, ia terus bergerak, dan dalam gerakan itu kita diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Jika kita berpikir bahwa hidup hanyalah tentang menerima dan menjalani apa adanya, maka kita akan kehilangan potensi terbesar yang Tuhan titipkan, kehendak bebas dan kemampuan untuk memilih. Ketika kita mulai menyadari bahwa kita bukan penonton, tapi pemain utama dalam hidup kita sendiri, disitulah takdir mulai berubah bentuk. Ia bukan lagi sesuatu yang mengekang, melainkan tantangan yang bisa ditaklukkan. Dan itulah alasan kenapa kita harus berhenti hidup seolah-olah segalanya sudah ditentukan. Video ini hadir bukan untuk menyalahkan keyakinan siapapun, tetapi untuk mengajak kita semua merenung. Apakah kita benar-benar hidup sesuai dengan potensi kita? Atau sekadar berjalan dalam bayang-bayang takdir yang katanya tidak bisa diubah? Apakah kita masih percaya bahwa hidup kita hanya seputar menerima, atau mulai sadar bahwa kita bisa mencipta? Jika kamu merasa ada yang tidak sesuai dalam hidupmu, mungkin saatnya untuk berhenti bertanya, kenapa begini? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan untuk mengubahnya? Karena sejatinya, takdir bukan tentang apa yang diberikan kepadamu, tapi tentang apa yang kamu ciptakan dari semua yang kamu miliki. Dalam hidup, banyak dari kita tumbuh dengan anggapan bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini hanyalah hasil dari warisan atau ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat. Kita sering mendengar kalimat, sudah takdirnya begitu, sebagai bentuk kepasrahan atas keadaan yang tidak menyenangkan. Padahal, takdir sejati tidak diturunkan secara buta dari generasi ke generasi. Takdir bukanlah semacam warisan biologi seperti warna mata atau bentuk tubuh, melainkan sesuatu yang dinamis dan bisa dibentuk ulang oleh usaha, pilihan, dan tindakan kita sendiri. Jika kita menerima takdir sebagai sesuatu yang mutlak tanpa ruang perubahan, kita akan terjebak dalam kehidupan yang stagnan dan minim harapan. Mereka yang terlahir dari keluarga sederhana atau dalam lingkungan yang keras, seringkali merasa bahwa takdir mereka telah ditentukan sejak awal. Namun, kenyataannya,
Banyak tokoh besar yang lahir dari latar belakang sulit justru mampu membuktikan bahwa masa lalu tidak harus menjadi penjara bagi masa depan. Takdir bukan tergantung pada di mana kita dilahirkan, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadap tempat kita dilahirkan. Keputusan untuk bangkit, belajar, dan melangkah maju adalah fondasi awal yang mengubah takdir seseorang. Warisan mungkin memberi kita titik awal, tapi arah hidup sepenuhnya berada di tangan kita. Menerima bahwa takdir tidak ditentukan sepenuhnya oleh masa lalu adalah langkah penting menuju perubahan. Itu berarti kita memiliki tanggung jawab atas hidup kita sendiri, dan tidak bisa lagi menyalahkan keadaan, keluarga, atau sistem. Memang tidak semua orang memulai dari garis start yang sama, tetapi semua orang punya kesempatan untuk menciptakan arah sendiri, meskipun jalannya berbeda. Dalam dunia yang terus berubah ini, kemampuan untuk mengambil kendali atas takdir adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki manusia. Bukan keturunan, bukan warisan, tetapi kesadaran dan kehendak untuk mencipta yang menentukan siapa kita kelak. Setiap hari kita membuat keputusan, dari yang kecil seperti jam berapa bangun tidur, hingga yang besar seperti pekerjaan apa yang akan kita ambil atau siapa yang akan kita percayai. Mungkin terlihat sepele, tapi pilihan-pilihan itu membentuk pola hidup yang berujung pada nasib atau takdir kita. Takdir tidak terbentuk dalam satu malam, melainkan dari akumulasi tindakan dan keputusan yang kita ambil sepanjang hidup. Orang yang sadar akan hal ini akan lebih berhati-hati dalam melangkah dan tidak mudah menyalahkan orang lain atas situasi hidupnya. Ia tahu bahwa apa yang ia pilih hari ini akan membentuk hari esoknya. Banyak orang berharap hidupnya berubah, tapi mereka terus memilih hal-hal yang sama dan mengulangi kebiasaan yang tidak mendukung perubahan. Ini seperti ingin pergi ke arah timur tapi tetap melangkah ke barat. Takdir yang kita alami hari ini adalah hasil dari pola hidup kemarin. Dan jika kita ingin takdir yang berbeda, maka pola itu harus diubah. Pilihan untuk belajar hal baru, meninggalkan kebiasaan buruk, atau mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan bisa menjadi awal dari takdir yang baru. Tidak ada takdir yang bisa berubah jika tidak ada tindakan yang berbeda dari sebelumnya. Keberanian untuk memilih jalan yang tidak nyaman, mengambil risiko, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan adalah ciri orang yang menciptakan takdirnya sendiri. Mereka tidak menunggu keajaiban, tetapi menciptakan momentum dari hal-hal kecil yang konsisten. Mereka menyadari bahwa takdir bukan sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang aktif, harus diciptakan, dibangun, dan dijaga. Di tangan mereka, hidup bukan hanya tentang berjalan di atas jalan yang sudah ada, tetapi tentang menciptakan jalan baru meskipun harus melewati semak dan batu. Takdir pun akhirnya bukan hasil dari keberuntungan, tetapi buah dari keberanian untuk bertindak. Tidak sedikit orang yang merasa rendah diri karena terlahir dalam kondisi yang serba terbatas, baik secara ekonomi, pendidikan, maupun lingkungan. Mereka merasa kecil di tengah dunia yang luas, seolah-olah tidak punya peluang untuk berkembang. Namun, kenyataan membuktikan bahwa usaha dan ketekunan jauh lebih kuat daripada nasib awal. Banyak kisah inspiratif hadir dari orang-orang yang memulai segalanya dari nol, bahkan dari titik minus, tapi mampu membalikan keadaan karena mereka tidak menyerah pada keterbatasan. Mereka tahu bahwa meskipun mereka tidak bisa memilih di mana mereka lahir, mereka tetap bisa memilih kemana mereka akan pergi. Dalam kehidupan nyata, kita melihat bahwa orang yang tekun dan pantang menyerah memiliki kekuatan untuk menembus batas-batas yang sebelumnya dianggap mustahil. Mereka tidak menjadikan latar belakang sebagai alasan untuk berhenti, melainkan sebagai dorongan untuk membuktikan diri. Ketekunan bukanlah soal bekerja keras 1 atau 2 hari, tapi tentang kesabaran untuk terus melangkah meskipun hasil belum terlihat. Inilah yang membedakan antara mereka yang menciptakan takdirnya sendiri dan mereka yang menyerah pada keadaan. Takdir bukan hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tapi lebih oleh seberapa kuat kita mau berjuang untuk yang kita impikan. Usaha yang konsisten, walaupun kecil, akan memberikan hasil yang jauh lebih besar daripada keberuntungan yang datang hanya sesekali. Ketika seseorang terus belajar, terus mencoba, dan terus memperbaiki dirinya, maka perlahan hidupnya akan berubah. Mungkin prosesnya tidak instan, tetapi hasilnya akan jauh lebih kokoh karena dibangun di atas pondasi yang kuat. Takdir yang dicapai melalui usaha memiliki makna dan kepuasan tersendiri, karena kita tahu bahwa semua itu bukan hadiah dari langit, melainkan buah dari keringat dan ketekunan. Dalam hal ini, nasib awal bukanlah akhir,
melainkan awal dari perjalanan menuju takdir yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki hak untuk berubah, tak peduli seberapa kelam masa lalunya atau seberapa buruk kondisinya saat ini. Perubahan bukan hak eksklusif milik orang-orang tertentu yang sudah bermodal, melainkan hak universal yang dimiliki oleh siapa saja yang berani bermimpi dan bertindak. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya bisa memilih jalur hidup yang berbeda dari sebelumnya, maka saat itulah perubahan mulai terjadi. Tidak ada jalan yang sepenuhnya tertutup selama kita masih mau berusaha dan tidak menyerah. Keyakinan bahwa kita bisa berubah adalah langkah pertama yang sangat penting dalam menciptakan takdir baru. Masalahnya, banyak orang ragu untuk berubah karena terlalu lama hidup dalam zona nyaman, meski kenyataannya tidak benar-benar nyaman. Mereka takut gagal, takut dicemooh, atau takut kehilangan apa yang sudah ada. Padahal, perubahan tidak selalu berarti kehilangan. Seringkali, perubahan justru membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tertutup. Perubahan memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Justru karena sulit, perubahan menjadi ladang subur bagi pertumbuhan. Orang-orang besar tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keberanian untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Hak untuk berubah ini tidak bisa diberikan oleh orang lain, karena ia berasal dari dalam diri sendiri. Setiap manusia memiliki potensi untuk mengubah cara berpikirnya, kebiasaannya, dan arah hidupnya. Bahkan jika lingkungan sekitar tidak mendukung, bahkan jika orang-orang meragukan, tetap saja perubahan bisa dimulai, asal dari dalam hati ada keyakinan dan tekad untuk melakukannya. Perubahan bukan soal membuktikan kepada orang lain, tapi tentang membebaskan diri dari batasan yang kita buat sendiri. Maka, ketika kita memutuskan untuk berubah, kita sedang mengambil alih kendali atas takdir kita. Dan dari titik itu, kita mulai menciptakan hidup yang kita inginkan. Salah satu kesalahan paling umum yang sering dilakukan manusia adalah menyalahkan takdir saat hidup tidak berjalan sesuai harapan. Ketika gagal, kecewa, atau terluka, sebagian orang mencari pelarian dengan berkata, "Ini sudah garis hidupku," seolah-olah tak ada lagi yang bisa diupayakan. Padahal, menyalahkan takdir hanya akan menutup peluang untuk berkembang. Ketika seseorang terus menyalahkan sesuatu di luar dirinya, ia akan kehilangan kekuatan untuk berubah dan merasa tidak bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Inilah jebakan mental yang membuat banyak orang berhenti berusaha, padahal sebenarnya masih ada jalan keluar. Dengan terus menyalahkan keadaan, seseorang akan merasa menjadi korban sepanjang hidupnya. Ia akan merasa bahwa kebahagiaan, kesuksesan, dan masa depan bukanlah sesuatu yang bisa diperjuangkan, tapi semata-mata tergantung pada nasib baik yang entah datang dari mana. Padahal, saat kita berani mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita, bahkan untuk hal-hal yang terasa di luar kendali, itulah saat kita mulai menggeser arah takdir kita sendiri. Orang-orang yang berhenti menyalahkan takdir akan mulai melihat peluang di balik setiap masalah, dan belajar mengambil keputusan yang lebih bijak dari pengalaman yang menyakitkan. Mengambil kendali hidup bukan berarti menyangkal kenyataan pahit atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi itu adalah langkah sadar untuk tidak membiarkan kenyataan buruk menjadi vonis atas masa depan kita. Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Dalam respon itu, tersimpan kekuatan untuk mencipta. Maka berhentilah bertanya, "Kenapa hidupku begini?" dan mulailah bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan dengan hidup ini?" Karena saat kita berhenti menyalahkan, kita sedang membuka ruang bagi takdir baru yang lebih baik untuk terbentuk dari tangan dan tekad kita sendiri. Takdir bukan sesuatu yang datang tiba-tiba atau ditetapkan tanpa keterlibatan kita. Ia adalah hasil dari dua hal penting, kesadaran dan tindakan. Kesadaran berarti memahami siapa kita, apa yang kita jalani, dan kemana arah hidup yang ingin kita tuju. Sedangkan tindakan adalah wujud nyata dari kesadaran itu, apa yang kita lakukan setiap hari, seberapa konsisten kita berproses, dan bagaimana kita memperjuangkan apa yang kita yakini. Ketika dua hal ini menyatu, maka takdir sejati mulai terbentuk, bukan sebagai sesuatu yang diberikan, melainkan sebagai sesuatu yang diciptakan. Banyak orang hidup dalam autopilot, menjalani hari tanpa arah, sekadar mengikuti arus, tanpa benar-benar sadar akan tujuan hidupnya. Mereka bekerja, makan, tidur, dan mengulangi siklus itu tanpa bertanya untuk apa semua itu dilakukan.
Inilah yang membuat hidup terasa hampa, karena mereka tidak sedang menciptakan takdir, melainkan sekadar bertahan. Tapi saat seseorang mulai sadar bahwa hidupnya punya makna, dan bahwa setiap langkah bisa membawa dampak, ia akan mulai bertindak dengan sengaja. Ia tidak lagi hidup karena harus, tapi karena ingin, karena punya visi yang ingin diwujudkan. Kesadaran tanpa tindakan hanyalah wacana kosong, dan tindakan tanpa kesadaran hanya menghasilkan kelelahan. Namun jika keduanya berpadu, maka akan lahir perjalanan hidup yang penuh makna dan arah yang jelas. Takdir sejati bukanlah hasil dari keberuntungan atau ketetapan yang diwariskan, tapi refleksi dari kehidupan yang dijalani dengan kesungguhan. Saat kita mulai hidup dengan kesadaran dan bertindak dengan tujuan, kita bukan hanya sedang menciptakan takdir kita sendiri, tapi juga sedang memberi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan di titik itulah, hidup menjadi lebih dari sekadar perjalanan. Ia menjadi karya yang dicipta oleh tangan dan hati kita sendiri. Takdir bukanlah sesuatu yang dibentuk secara otomatis hanya karena kita lahir dalam kondisi tertentu. Ia tidak bersifat pasif, apalagi final sejak awal. Takdir sejati justru terbuka luas bagi siapa saja yang mau menyadari potensi dirinya dan berani mengambil tanggung jawab atas arah hidupnya. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya punya andil dalam membentuk masa depannya, maka saat itulah titik balik kehidupan dimulai. Ia tidak lagi sekadar menunggu hasil, tapi mulai bertindak untuk menciptakannya. Kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita berasal, atau dalam kondisi apa kita dilahirkan. Namun, kita bisa memilih bagaimana cara kita menjalani hidup, merespons tantangan, dan membangun sesuatu dari apa yang tersedia. Pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari, cara berpikir, kebiasaan, tindakan, dan tujuan, adalah pondasi utama yang secara perlahan membentuk takdir kita sendiri. Dalam proses itu, keberanian untuk berubah dan kemauan untuk terus belajar menjadi bahan bakar utama. Mereka yang berhasil menciptakan takdir yang lebih baik bukan berarti tidak pernah gagal, melainkan tidak berhenti ketika gagal. Mereka menjadikan kegagalan sebagai pelajaran, menjadikan kritik sebagai cermin, dan menjadikan waktu sebagai teman proses. Mereka tahu bahwa kesuksesan tidak datang dalam satu malam, tetapi melalui konsistensi dan kesadaran yang terus dibangun dari waktu ke waktu. Dalam setiap jatuh, mereka menemukan pijakan untuk melompat lebih tinggi. Kita juga perlu melepaskan kebiasaan menyalahkan nasib atau lingkungan. Sebab selama kita masih terus menuding keluar, kita lupa untuk menengok ke dalam dan mengaktifkan kekuatan sejati yang kita miliki. Saat kita mulai hidup dengan penuh kesadaran dan memilih untuk bertindak daripada berdiam, maka takdir yang kita jalani akan berubah perlahan. Dari sesuatu yang tadinya kita keluhkan menjadi sesuatu yang kita banggakan. Kitalah pemahat hidup kita sendiri. Maka, jika hari ini kamu merasa takdir tidak berpihak padamu, ingatlah satu hal penting. Takdir bukan benda mati yang diwariskan, tapi proses hidup yang bisa kamu bentuk dengan tindakan nyata. Selama kamu masih bernapas, selama kamu masih punya kehendak, kamu masih punya kesempatan untuk mengubah arah. Jangan biarkan takdirmu ditulis oleh keadaan. Tulislah ia sendiri dengan tangan, pikiran, dan hatimu. Karena pada akhirnya, bukan siapa orang tuamu atau di mana kamu lahir yang menentukan akhir cerita, tapi bagaimana kamu memilih untuk menjalani hidup ini.